Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat selalu. Pagi hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6, yaitu hidup rukun di masyarakat. Anak-anak boleh lihat paket halaman 163. Pembelajaran 4. Kalimat penolakan yang baik dan kurang baik. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang kalimat penolakan. Apa arti kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat untuk menolak ajakan seseorang. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan bahasa sopan. Sekarang kita belajar kalimat penolakan yang baik dan kurang baik. Perhatikan gambar berikut. Lani mengajak Udin, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Jawabnya, tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Lihat kalimat yang diucapkan oleh Udin. Terdapat kalimat tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat penolakan yang kurang baik. Kata yang digunakan kurang sopan dan bisa jadi menyinggung perasaan orang yang mengajak kita. Perhatikan gambar berikut. Lani mengajak Beni, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Jawab Beni, maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Dari kata yang diucapkan Beni ada kata maaf. Maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Kata maaf yang digunakan Beni bisa memperhalus penolakan sehingga orang yang mengajak kita tidak tersinggung dengan kalimat yang kita ucapkan. Sekarang kita belajar mozaik. Apa itu mozaik? Ada yang sudah tahu? Mozaik adalah karya seni rupa 2 dimensi dengan menempel kepingan-kepingan benda. Jadi mozaik itu termasuk karya 2 dimensi. Kita bisa membuat mozaik dengan potongan daun, potongan ranting, biji-bijian, potongan kayu, dan cangkang telur. Beberapa contoh membuat mozaik bisa dari bahan alam. Anak-anak masih ingat apa bahan alam? Bahan yang sudah disediakan oleh alam. Artinya, bahan itu adalah ciptaan Allah. Lihat contoh mozaik pertama. Pada gambar tersebut, mozaik itu dibuat dari daun kering. Contoh yang kedua yaitu kupu-kupu. Mozaik tersebut terbuat dari biji-bijian. Anak-anak boleh menggunakan biji jagung, biji kacang hijau, biji kacang tanah, biji padi, boleh. Contoh yang ketiga yaitu mozaik tersebut terbuat dari cangkang telur. Sekarang kita belajar tentang menghitung. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi bilangan campur. Contoh, ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue keseluruhan? Di sini terdapat kata berapa jumlah. Berarti semuanya dijumlahkan. Sebelum anak-anak menjumlahkan, anak-anak terlebih dahulu tulis dalam bentuk matematika. Contohnya, 115 dijumlahkan
85 dijumlahkan 75 sama dengan titik-titik. Setelah itu anak-anak jumlahkan dua bilangan terlebih dahulu. Setelah anak-anak menjumlahkan dua bilangan, hasilnya ditaruh di penjumlahan yang kedua, taruh paling atas. Kemudian jumlahkan dengan bilangan terakhir. Anak-anak pasti bisa ya. Nanti mencoba mengerjakan paket halaman 166 dan 167. Sebelum mengerjakan, anak-anak bikin kalimat matematika terlebih dahulu seperti ini. Kita masuk di pembelajaran 5 dan 6. Gerakan melompat dan meloncat. Apa yang dimaksud melompat dan meloncat? Apa perbedaannya? Gerakan melompat adalah gerakan yang bertumpu pada satu kaki. Jadi saat kita melompat, kaki kita bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri sesuai pada gambar. Kalau gerakan meloncat adalah gerakan yang bertumpu pada dua kaki, yaitu saat kita meloncat, kedua kaki kita mendarat dengan bersamaan antara kaki kanan dan kaki kiri. Sekarang kita belajar pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Anak-anak masih ingat bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia, betul, dilambangkan dengan pohon beringin. Beberapa contoh pengamalan sila ketiga. 1. Mencintai produk dalam negeri. 2. Melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan. 3. Ikut serta dalam gotong royong di lingkungan masyarakat. Saat di lingkungan masyarakatnya anak-anak ada kerja bakti gotong royong, anak-anak harus ikut serta, yaitu tandanya anak-anak sudah melakukan pengamalan sila ketiga. Pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat. Sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Beberapa contoh pengamalan sila keempat. 1. Bermusyawarah setiap menyelesaikan masalah. Contoh di lingkungan masyarakat, setiap pemilihan ketua RT berarti harus dengan musyawarah. Setiap pemilihan ketua RW juga harus dengan musyawarah. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Mengikuti pemilihan umum. Pengamalan sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat. Sila kelima dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Beberapa contoh pengamalan sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat. 1. Suka bekerja sama dan bergotong royong. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Hidup hemat dan tidak boros. Anak-anak jajannya tidak boleh berlebihan, harus hemat selebihnya, ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau anak-anak sudah bisa hemat, berarti anak-anak sudah melakukan pengamalan sila kelima Pancasila. Sekarang kita bermain gambar. Kita mencocokkan gambar tersebut masuk pada pengamalan sila keempat atau kelima. Lihat gambar pertama. Gambar ini menggambarkan tentang musyawarah di desa. Berarti termasuk pengamalan sila keempat. Gambar yang kedua yaitu membantu korban bencana alam. Berarti termasuk pengamalan sila kelima. Gambar ketiga menjelaskan tentang musyawarah.
Gambar ketiga yaitu menjelaskan tentang musyawarah. Berarti termasuk pengamalan sila keempat. Ya, gambar keempat yaitu menjelaskan tentang kegiatan sosial yaitu posyandu. Berarti mencerminkan sila kelima. Gambar terakhir anak sedang menyeberangkan orang yang sudah tua, berarti termasuk pengamalan sila kelima. Ya, bisa ya anak-anak menggabungkan sesuai dengan pengamalan sila keberapa, keempat atau kelima. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Sukses selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.